Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Alfian Ramadhani dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Bio. Kami dari kelompok mana, Rek? Bio 5. Kelompok 5. Biokimdas 13. Oke, lanjut perkenalan, Mas. Oke, saya Rusyad Abdillah dari Prodi Matematika Fakultas Sains Teknologi. Kemudian Saya Keisha Nurzurifa dari Prodi Statistika dengan NIM 188241018. Perkenalkan, nama saya Syirin Badi Permatasari dari Program Studi Teknik Industri dengan NIM 165241113. Perkenalkan, nama saya Dijatul Kubro dengan NIM 181241049. Perkenalkan, saya Ahmad Rafi Rafsanjani dari Matematika dengan NIM 181241047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Mahri dari Program Studi Teknik Industri NIM akhir 112. Perkenalkan, nama saya Aryan Lafrila Herman dari Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Tedit Jofman Bronkem dari Prodi Matematika. Oke guys, jadi sekarang kelompok kami itu mau observasi ya, Rek ya? ya benar sekali. Nah, observasi apa, Rek? Rumah kompos. Nah, rumah kompos. Kelihatan gak sih? Nah, kita kan dari Universitas Erlangga ya teman-teman ya. Jadi di UNER itu ada rumah kompos guys. Buat apa tadi? Buat Katanya? mengolah sampah dan mendaur ulang agar sampah kita lebih bermanfaat, bukan sekedar sampah tapi sampah yang bermanfaat, berkualitas. Oke, habis ini kita itu mau lanjut wawancara kepada yang mengelola rumah kompos ini dan juga kita itu bakal keliling buat observasi rumah kompos ini. Oke, yuk. Sampai ke inti dari videonya. Ini proses yang pertama, pas digiling. Ini setelah digiling, tapi setelah diproses lagi, dan sana yang sudah matang, hampir jadi kompos. Berjadi. Yang di sana tadi guys. Kalau yang udah keluar berarti udah jadi. Tapi baunya nggak menyengat sih, kayak nggak ada bau khusus menyengat itu nggak ada. Kita Iya daun. Kalau makanan, Kulit buah gitu menyengat ya Pak? oh enggak. Enggak. Yang menyengat itu nasi sama apa? Daging-dagingan. Oh. Kayak sampah maggot itu bau. Maggot. Oke, tadi kan ke proses yang mau jadi ya guys ya. Nah, sekarang kita mau ke proses yang masih mentah. Iya. Masih diproses. Kita mau lihat mesinnya guys. Yuk, masuk ke dalam guys. Perlu air ya kalau Iya. Nah, jadi di sini kita ke tempat yang awal pembuatan. Ini ada bahan mentahnya, nanti ada alat menggiling sebelum ini menjadi halus. Ini bahan-bahannya ada daun yang masih hijau, ada yang sudah kering sini, dan itu biasanya daun-daun yang guguran atau enggak mereka ngambil jadi sampah-sampah yang ada di pembuangan. Jadi mereka ambil yang sampah organik, terus mereka bawa ke sini. Nanti akan diolah ke penggilingan. Nah, setelah di penggilingan ini mereka akan dibawa ke tempat yang sebelahnya ya, tadi sudah kita lihat. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu ketika belum digiling itu langsung di situ. Yang kedua ada di pengairan dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ketika hampir jadi. Dan untuk pengolahannya ini itu memakan waktu hampir 1 bulan. Itu kalau berhasil. Dan kalau ada faktor eksternal yang lainnya. Nama saya Dijatul Kubro dengan
Ini siapa? Ilham. Mas Ilham ya? Iya. Ya. Saya akan menanyakan, apa tujuan pembangunan rumah kompos ini? Untuk tujuan awalnya sebenarnya saya kurang tahu Mbak, karena udah ada rumah kompos, konsep rumah kompos itu sendiri daripada saya masuk UNER. Tapi tempat yang sekarang adalah relokasi ketiga dari rumah kompos pertama yang saya tahu kayak itu. Dan kenapa dipertahankan dan dikembangkan sampai sekarang, karena UNER ini sedang gencar-gencarnya ikut beberapa perankingan yang mendukung perkembangan kampus, dan salah satunya itu perankingan masalah SDGs. Dan salah satu penilaiannya adalah masalah bagaimana kampus tersebut manajemen sampahnya dari organik, anorganik, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, Kalau boleh tahu siapa yang mengelola kompos di Universitas Airlangga ini? Kalau yang bertanggung jawab saya, tapi rumah kompos ini di bawah Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban, dan Lingkungan. ya, KKL ya? Iya. Berapa sih kapasitas pengolahan limbah yang dapat ditangani oleh rumah kompos Universitas Airlangga sendiri? Jadi satu cycle itu bisa sampai 4 ton Mbak, gitu sih. Satu kotak. Next. Terus ini model pengumpulannya gimana Pak? Model pengumpulannya, berarti ngambil dari mana atau gimana gitu? Oke. Jadi direktorat kami itu bertanggung jawab di semua area di luar gedung. Jadi semua tempat sampah yang udah dipilah itu menjadi tanggung jawab dari direktorat kami. Jadi kami itu tinggal ambil trash bag atau sampah di tempat sampah yang bertuliskan organik dan dikirim ke sini, seperti itu. Buat selanjutnya kira-kira pengomposannya kan butuh sampah-sampah yang dibutuhkan gitu ya Pak. Nah kira-kira apa aja sih Pak untuk jenis limbah yang bisa dikomposkan sama limbah yang tidak bisa dikomposkan? Yang nggak bisa dikomposkan tentunya anorganik gitu. Jadi makanya setelah dikumpulkan ke sini itu harus kita pilah lagi. Untuk pure yang masuk itu semuanya adalah limbah organik seperti itu. Dan yang bisa semua limbah organik itu bisa. Even itu sisa makanan pun semakin busuk itu semakin bagus. Gitu. Tapi kalau dikompos, sisa makanan itu rasionya jangan terlalu banyak daripada barang organik lainnya. Karena nantinya akan timbul gas yang berlebihan dan kondisinya terlalu asam nantinya. Gitu. Terus apa saja peralatan yang digunakan dalam proses pengomposan? Jadi alat yang digunakan itu terutama adalah mesin cacah karena untuk mencacah bahan organik tadi, sama sekop untuk balik bahan organik yang kita proses seperti itu sih. Oke. Setelah adanya rumah kompos ini, apa saja sih Pak dampak positif yang dirasakan gitu Pak dari rumah kompos ini? Oke. Jadi dampak positifnya yang utama adalah UNER ini bisa bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan. Gitu. Jadi UNER ini menghasilkan sampah, UNER mengelola sampah itu sendiri, dan UNER bisa mendapat hasil dari pengelolaan tersebut gitu. Dan output lainnya adalah UNER bisa hemat dengan pembelian dari pembelian kompos di luar UNER sendiri gitu sih. Jadi per bulannya itu kita bisa hemat 10 sampai 12 juta per bulan di lokasi yang sekarang gitu sih. Itu. Kira-kira Mas juga mau tanya, bagaimana cara mengatasi masalah lingkungan yang timbul dari kegiatan pengomposan jika ada? Oke. Jadi kalau kita bilang dampak lingkungan masalah pengomposan itu pasti ada. Salah satunya adalah gas metan yang harus dirilis tiap minggunya. Itu termasuk gas rumah kaca yang termasuk gas berbahaya seperti itu. Sejauh ini belum ada solusi khusus dari rumah kompos ini, tapi kalau saya bisa ngasih sesuai teori, sebenarnya gas itu tuh bisa dimanfaatkan menjadi biogas. Jadi gas yang dirilis bisa langsung disedot gitu sih, menjadi sumber gas bahan bakar seperti itu. Jadi nggak dibiarkan untuk rilis ke ruang bebas langsung seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja observasi dari vlog kami kelompok 5. Semoga membantu. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Dadah. Dadah.